Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 6. Ngerasa nggak sih setahun belakangan ini pasar HP lipat yang model Flip itu kayak kurang greget ya? Kayak pemain yang masuk resmi juga udah makin dikit. Padahal kalau kita flashback 2 tahun ke belakang, kita tuh masih bisa nemuin HP-HP Flip yang keren-keren dan seru-seru. Kayak HP Flipnya Oppo ya, yang waktu itu main di kelas premium, desainnya keren, layar depannya juga gede. Terus Tecno juga ikut-ikutan bikin HP Flip, dan fun fact itu HP Flip terjangkau yang pernah dijual resmi di Indonesia. Sekarang, boom, one and only, kayaknya cuma Samsung doang yang masih konsisten ngegarap HP Flip kayak gini. Ya hasilnya Samsung Z Flip 6 ini nyaris nggak punya lawan yang serius ya, bahkan di umurnya yang genap 1 tahun di bulan Juni ini. Dan kalau kita ngelihat harganya, ini HP sekarang harganya udah makin kegerus juga sih. Dari yang tadinya tuh sekitar 17 jutaan ya Tem ya. Sekarang kalau kita ngeliat di lapak-lapak online, kita bisa dapetin HP ini tuh di harga 11 jutaan gede. Untuk varian memori di 12/25 GB. Ya udah sejauh itu selisih harganya. Ya jujur aja sih, awal juga saya sempat mikir kalau pasar HP Flip ini kayaknya bakal flop deh. Apalagi kalau kita ngeliat desain lipatnya yang kesannya cukup ringkih ya, kecil kayak gini. Terus belum lagi kalau ngomongin soal biaya servis, kalau amit-amit rusak, itu keluar duit lagi, yang mana bisa buat beli HP Android mid-range terbaru ya, karena saking mahalnya. Itu kadang yang buat orang tuh sampai sekarang masih ragu buat ambil HP lipat. Ya kecuali untuk fungsi fashion statement, itu beda lagi ceritanya. Tapi mungkin itu keraguan kita-kita aja sih, karena ya Samsung sendiri pun sebenarnya masih gaspol banget ya buat HP Flip mereka. Dan gosipnya, selain ngeluarin Z Flip 7 yang bakal di-spill tengah tahun ini, Samsung tuh juga bakal nge-spill Z Flip FE alias versi terjangkau dari HP Flip mereka. Ya kalau baca rumor-rumor kayak gini emang cukup menarik ya. Dan di sini saya bisa ngelihat kalau Samsung tuh masih cukup pede buat ngegarap HP-HP lipat mereka. Plus bikin saya penasaran juga, karena terus terang saya tuh masih belum terlalu klik gitu pakai HP Flip kayak gini. Kayak cara buka tutupnya, terus ngetik di layar panjangnya, itu tuh semua butuh adaptasi. Tapi ya dengan bentuk yang nggak biasa ini ada pengalaman baru sih buat saya pribadi yang sehari-hari pakai HP batangan. Dan HP lipat itu memang nggak cuma sekedar fashion statement ya. Di sini ada banyak fleksibilitas yang bisa kita temuin. Termasuk efek-efek psikologis yang ngaruh banget sama cara kita pakai HP, terutama buat kita ngatur yang namanya screen time. Yang mana hal-hal kayak gini tuh nggak bisa kita temuin di HP-HP batangan. Nah, momen-momen apa sih yang bikin saya akhirnya klik banget sama HP Flip kayak Z Flip 6 ini? Yuk kita bahas. Saya tuh nggak terlalu sering ngikutin generasinya Z Flip ya. Pertama kali nyobain Z Flip itu di generasi pertama ya. Waktu itu desainnya emang masih kaku banget sih. Lanjut langsung loncat ke Z Flip generasi ketiga. Itu desainnya udah lebih mateng, cuma untuk layar depannya masih kecil ya, masih terlalu kecil buat dipakai ngapa-ngapain. Dan lanjut lagi langsung nyobain Z Flip 6. Ini yang paling lama sih saya cobain ya. Tapi dari sekian generasi Z Flip yang saya cobain, rasa was-wasnya tuh masih tetap sama Pak. Megang Z Flip itu kayak megang bedak mahal gitu ya. Takut lecet lah, takut engselnya rusak lah kalau sering dibuka tutup kayak gini. Belum lagi kalau baca-baca di forum-forum Tecno ya, ada aja tuh 1 atau 2 case pengguna Z Flip yang kasusnya macam-macam gitu ya. Dan ini tuh juga sempat saya mikir, ini HP tuh sebenarnya enak dipakai atau cuma buat bahan pamer doang di tongkrongan. Dan keribetannya tuh nggak cuma soal rasa takut rusak ya, pas beneran dipakai pun ada lagi tantangannya. Ini saya pakai buat ngetik, jujur nggak enak ya, apalagi di layar yang panjang kayak gini. Karena keyboardnya tuh agak ke bawah banget gitu. Belum lagi kalau kita ngelihat tombol-tombol keyboardnya juga kerasa kecil ya, yang mana ini kalau saya pakai buat ngetik yang cepet bakalan sering typo. Tapi ada momen-momen yang klik yang akhirnya tuh bikin saya berubah pikiran sama HP Flip. Dan anehnya itu bukan dari spek dewa atau mesin performanya. Yang pertama, layar depannya. Nah, ini tuh racun yang pertama banget kalau kita pakai Z Flip 6. Jadi dia tuh punya layar depan yang ukurannya tuh cukup lega ya, dan rasanya mubazir kalau cuma buat ngeliat notif doang. Di layar ini saya udah bisa balas WhatsApp, terus gonta-ganti Spotify, terus mantau saham dan cuaca, gonta-ganti dynamic wallpaper, dan masih banyak lagi menu yang bisa dieksplor lewat tampilan widget di layar depan ini. Dan pas ngeliat jam lagi, saya tuh baru ngeh ya, kalau udah hampir 2 jam saya nggak ngebuka layar utamanya. Karena ya emang udah seasik ini layar depan di Z Flip 6 ini.
Gara-gara ini, kebiasaan scrolling timeline gak jelas atau menu gak penting itu langsung berkurang drastis. Ini tuh beneran efek psikologis yang mungkin gak akan Anda temuin di HP-HP batangan. Cukup lihat yang penting, tutup dan masukin kantong celana lagi. Yang kedua, mode lesehan atau flex mode-nya. Nah, tadinya tuh saya sempat mikir kalau flex mode ini tuh cuma gimmicknya Samsung doang. Karena kan emang sering digembar-gemborin di iklannya. Tapi pas udah nyobain untuk beberapa aktivitas, kok nagih juga ya flex mode ini. Yang paling sering saya pakai itu buat Zoom meeting. Misalnya ada meeting dadakan nih. Udah, nggak usah ribet-ribet nyari holder lagi. Tinggal taruh HP-nya di meja, ditekuk kayak gini, kita udah bisa Zoom meeting sambil tangan itu masih bisa megang kopi. Jadi nggak perlu pegang HP-nya. Terus di kantor kalau mau foto rame-rame, kita nggak perlu ribet-ribet nyari orang buat pegangin kameranya ya. Tinggal buka kamera di HP ini, terus ditekuk aja, taruh di meja, atur posisi sambil ngeliatin preview di kameranya. Dan tinggal lambain tangan aja buat ngatur shutternya otomatis. Nah, fleksibilitas kayak gini tuh nggak bisa ditemuin di HP-HP batangan lainnya. Yang ketiga, kameranya cakep. Saya kira HP flip kayak gini cuma modal tampang doang ya, modal gaya doang. Mungkin kameranya B aja. Apalagi kalau kita ngelihat lensanya ya, cuma 2 biji doang. Ini kayaknya nggak serius-serius banget. Tapi pas sudah ngelihat hasil fotonya, beuh. Ini sih hasilnya di luar prediksi BMKG. Ya walaupun cuma 2 lensa, utama dan ultrawide, processing warnanya tuh cakep ya, khas Samsung banget. Detailnya juga mantep dan HDR-nya masih juara. Mau foto di kondisi cahaya nggak ideal, langitnya nggak akan putih doang. Detail di area gelap juga masih kelihatan cukup jelas. Disandingin sama HP lain yang pakai sensor kamera flagship, jepretan Samsung Z Flip 6 ini juga masih lumayan ngangkat. Oke, jadi sekarang saya lagi ada di daerah Subang ya. Mungkin kalau ngelihat background ini ada yang familiar. Ini di mana? Ada restonya, terus di sana tuh ada homestay-nya. Dan ini jadi tempat yang cukup favorit sebenarnya kalau kita lagi mampir ke daerah Subang. Nah, gue lagi di Subang dan megang Z Flip 6 ini saya juga pengen sharing tipis-tipis ya kalau kamera HP ini sebenarnya punya potensi yang cukup bagus gitu buat bikin konten ya. Apalagi di Z Flip 6 ini juga ada yang namanya mode flex. Kita tinggal lipat HP-nya dan bisa sulap HP-nya tuh jadi ala-ala handycam. Mungkin buat Gen Z sekarang udah nggak terlalu familiar ya handycam itu apa. Jadi bisa googling aja, itu salah satu gadget yang cukup menarik di zamannya ya, dimana kita bisa bikin konten video dengan proper gitu. Nah di HP ini juga kita bisa lipat dan cara pegang itu bener-bener ikonik banget. Nah kalau ngomongin soal resolusi ya, HP ini udah kayak HP flagship Samsung pada umumnya ya. Kita bisa rekam 4K depan belakang sama-sama stabil dan ya nih sekalian saya benar-benar segampang itu kita bisa pindah-pindah lensa tanpa harus matiin perekaman videonya. Ini kamera utama, terus kita pindah ke ultrawide ya, pengen lebih lega lagi. Nah buat ngasih lihat angle-angle yang lebih luas, bisa pakai digital zoomnya juga 2 kali, cuma ya nggak terlalu detail ya kalau ini nggak punya lensa tele. Kita pindahin lagi benar-benar sangat-sangat fleksibel. Cuma ya kalau untuk mode multi lens ini memang kekuncinya di 4K 30 fps ya. Kalau pakai 60 fps itu kita nggak bisa pindah ke ultrawide-nya karena ultrawide itu cuma mentok di 30 fps aja. Tapi ada satu hal yang benar-benar bikin saya ngeklik banget sama HP ini ya. Ya gimana bentuk lipatnya ini bisa bikin kita jadi lebih mandiri buat konten. Saya bisa taruh HP ini di mana aja, di meja, di lantai, atur angle-nya, saya udah bisa rekam diri sendiri pakai kamera utamanya yang kualitasnya paling bagus. Udah, nggak perlu lagi cari orang buat bantuin pegang kamera atau ribet-ribet bawa tripod lagi. Dan ini dipakai buat solo creator atau yang terbiasa bikin konten di Instagram Reels atau TikTok sendirian, HP ini tuh bener-bener game changer banget sih. Yang keempat, jadi gadget buat killing time yang seru banget. Nah awalnya tuh saya nggak ngeh ya kalau layar depan ini tuh bisa ngebuka banyak banget aplikasi. Dan emang sih di mode default fungsinya memang terbatas. Karena kan layar depan ini porsinya tuh sebagai penampil widget aja gitu. Artinya kita nggak bisa buka aplikasi secara full kayak kita buka di layar utamanya. Tapi sejak kenal aplikasi yang namanya Good Lock,
Nah, batasan atau limitasi itu tuh pelan-pelan mulai diterabas. Ya, lewat plugin yang ada di Goodlock, kita tuh bisa ngebuka aplikasi secara full di layar sekecil ini. Jadi nggak cuma dipakai buat lihat sosial media, nonton streaming, kita juga bisa main games di layar depan yang kecil ini. Nah, setelah nemuin hal-hal yang seru tadi, pandangan saya sama HP Flip juga pelan-pelan mulai berubah. Ini HP ternyata asik juga ya, dengan nge-combine layar utama dan layar depannya yang sama-sama punya banyak fungsi. Dan sebenarnya kalau ngelihat tongkrongan Z Flip yang sekarang, dia emang udah lebih matang lah dari Z Flip yang generasi sebelum-sebelumnya. Sekarang udah cukup solid dan kalau kita buka tutup kayak gini tuh ya nggak berasa ada bunyi krek-krek gitu ya. Jadi ya ngasih feel yang cukup aman lah buat kita pribadi yang baru pertama kali nyobain HP Flip. Tapi kalau pengen lebih aman dan nyaman lagi, saya saranin banget buat cari casing yang proper dan berkualitas ya buat Z Flip ini. Karena ini HP depan belakang luar dalam itu kaca semua Pak. Jadi amit-amit kalau jatuh terus ngadep ke bawah, ya minimal badannya nggak pecah lah ya. Apalagi sekarang pilihan casingnya buat Z Flip 6 ini juga makin banyak, makin lucu-lucu pula. Ada yang silikon warna-warni, ada yang punya ring holder, ada yang gripnya apa? Yang bisa nempel di tangan gitu. Terus ada yang dikalungin juga, sampai yang model tough armor juga ada gitu. Jadi ya kalau ngomongin soal proteksi, ini pilihan di lapak-lapak online tuh sekarang udah makin banyak. Terus selama setahun ini Samsung Z Flip 6 juga kebagian update software yang hitungannya cukup gede ya di One UI 7 terbaru. Update ini jelas ngasih pembaruan tampilan yang cukup signifikan, terus banyak tampilan quick setting yang baru, dan kustomisasi home screen-nya juga makin seru, dimana kita dikasih banyak kebebasan buat modif home screen-nya. Nah, update ini juga nambah skill Galaxy AI yang makin OP ya. Sekarang objek eraser-nya juga makin gokil, levelnya udah kayak objek eraser yang ada di Samsung flagship lainnya. Dimana kita bisa ngisi bagian yang kosong pakai generative edit. Dan yang paling kerasa baru itu audio eraser-nya. Misalnya kita lagi rekam video di tempat yang rame nih. Nah, suara angin atau berisik di sekitar itu bisa kita hilangin. Cukup tap-tap doang, udah selesai. Dan kita nggak perlu install aplikasi tambahan lagi. Tapi update One UI 7 ini juga masih belum ngeboyong fitur mahal yang sampai detik ini masih absen di Samsung Z Flip series. Ya, masih nggak ada Samsung DeX. Jujur ini agak ngebingungin ya. Karena semua flagshipnya Samsung, mau itu seri S atau seri Fold, itu udah pasti sepaket dengan Samsung DeX-nya. Nah, di Z Flip ini, mau dari generasi pertama sampai yang paling baru sekalipun, Samsung DeX itu nggak pernah ada. Ada yang bilang kalau Samsung masih belum pede ngasih Samsung DeX ke Z Flip series karena memang manajemen panas dari HP Flip kayak gini tuh kurang oke ya. Jadi ya tahu sendiri kan Samsung DeX itu kan harus dicolok supaya koneksinya lancar. Dan biasanya tuh bikin HP rata-rata cepat panas atau overheat. Nah mungkin itu salah satu alasannya, tapi nggak tahu nih. Di Z Flip 7 nanti Samsung kira-kira bakal pede nggak naruh Samsung DeX atau masih sama aja kayak Z Flip 6 ini. Oke, dari semua yang udah kita bahas, ada satu dosa turunan dari Z Flip series yang perlu kita lurusin bareng-bareng nih, yaitu daya tahan baterainya. Ya, mungkin Anda atau saya itu selalu jadiin baterai ini alasan utama kenapa ogah pakai Z Flip series atau HP-HP lipat lainnya gitu. Karena ya HP lipat itu biasanya punya bodi yang tipis, baterainya kecil, dipakai soren dikit paling udah megap-megap baterainya. Tapi ceritanya beda nih sama Z Flip 6 ini. Dan bisa saya bilang, untuk pertama kalinya ini seri Z Flip yang baterainya cukup aman. Saya nggak bilang ini baterainya badak ya, karena ya kapasitasnya nggak gede-gede banget kok, 4000 mAh. Tapi ya Z Flip 6 ini bisa saya pakai seharian tanpa was-was lagi. Tapi ingat ya, ini tuh untuk pemakaian yang wajar dan biasanya tuh terjadi di hari-hari kerja doang. Kalau kita pakai di weekend yang banyak waktu kosongnya, rasanya gatal juga sih buat ngebuka layar utama ini untuk banyak aplikasi. Apalagi kalau kita ngelihat rasio layar panjang di sini, ini tuh emang nyaman banget dipakai buat nonton streaming. Ya kalau udah gitu sih siap-siap aja ya. Dipakai sampai sore mungkin kita perlu colok HP-nya lagi. Nah untuk kecepatan ngecas di sini ya standar-standar aja sih. Ngecas setengah jam itu dapat hampir setengah, dan sampai benar-benar penuh itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Ya itu tadi cerita saya tentang Samsung Galaxy Z Flip 6. Sekarang saya pengen dengar cerita dari kalian deh. Ada yang udah pakai HP lipat? Gimana nih pengalamannya? Lebih seru, lebih enak, atau pengen balik lagi pakai HP batangan? Coba komen di bawah. Ya, terima kasih nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Samsung Galaxy Z Flip 6 ini. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini.
Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.